Sebelumnya di Lost. Selamatkan Claire. Jadi tadi pagi itu Desmond pergi berenang menyelamatkan Claire adalah untuk mencegah Charlie terjun ke laut menolong Claire. Namun Desmond sangat sedih karena apa yang dikatakan Oba-chan benar. Tak peduli apapun yang dilakukan Desmond, Charlie akan mati. Maafkan aku Charlie, kita tidak bisa mengubah takdir. Aku sudah mencoba menyelamatkan nyawamu 2 kali. Maafkan aku karena kau akan mati Charlie, ucapnya Desmond dengan sedih. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost season 3 episode 10. Pada pembukaan film, Harley tampak mengunjungi makamnya Libby. Harley terlihat sedih karena dirinya sangat merindukan Libby. Setelah dari tempat itu, ia memutuskan untuk menemui Charlie yang sedang cukur brewok. Melihat si Charlie yang seperti punya beban pikiran terus, Harley pun merasa penasaran dan menanyakan ada apa masalah. Charlie kemudian menjawab sejujurnya tentang semua yang dikatakan Desmond, tentang ramalan kematian dirinya. Mendengar hal itu, Harley tampak terdiam. Charlie langsung protes. "Woi Harley, bukankah ini seharusnya adalah bagian kau menenangkan aku?" Berkata, itu lucu sekali, hanya omong kosong bodoh dan Desmond itu gila. Seharusnya kau bilang gitu kan bro, perasaan aku ini udah gak enak aduh, gerutu Charlie. Harley di situ malah berkata kalau Desmond mungkin saja benar. Dan itu pasti adalah karena dirinya. Harley mengaku kalau dirinya selalu menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengalami kesialan. "Aku ini sudah dikutuk bung," ungkapnya Harley. Seperti saat Harley membeli sebuah restoran ayam yang merupakan tempat dulu ia bekerja di sana dan bosnya sekarang menjadi karyawannya Harley. Tetapi kesialan kembali terjadi. Entah bagaimana caranya sebuah meteor entah asteroid tiba-tiba muncul dari langit, menghantam tepat restoran ayam tersebut dan tentu saja menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Tetapi semua orang hanya menganggap itu hanya sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu, Charlie cukup terkejut. Tapi belum sempat Charlie menanggapi perkataan Harley, tiba-tiba saja si Vincent muncul sambil membawa sepotong tangan manusia yang sudah membusuk dan kering. Harley tampak tertarik saat melihat ada sebuah kunci tergantung di jari tangan manusia yang dibawa Vincent. Harley tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk mengejar anjing itu. Sementara Charlie tentu ia tidak mau. Males banget. Aku sih mending cari-cari aman aja, menjauhi segala sesuatu yang berbahaya yang bisa mengancam nyawaku, ucap Charlie. Vincent, come here. Vincent! Vincent, come here. Alasan Vincent berlari ternyata adalah karena Vincent menuntun Harley ke suatu tempat. Setelah sampai, anjing itu langsung memberikan potongan tangan manusia itu kepada Harley. Dan Harley langsung mengambil kuncinya. Lalu rupanya Vincent menuntun Harley pada sebuah bangkai mobil terbengkalai di dalam hutan. Di sanalah Vincent menemukan potongan tangan manusia. Harley pun mengintip ke dalam mobil itu. Memang ada satu mayat manusia yang sudah mengering dengan berpakaian ala-ala Dharma. Setelah itu, lantas Harley langsung menemui orang-orang di perkemahan. Dengan hebohnya, si Harley mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan berita penting darinya, yaitu tentang dirinya yang menemukan sebuah mobil. Harley sangat senang, ia yakin mereka bisa memperbaiki mobil itu dan menjalankannya. Di situ Paulo menyela, "Buat apa memangnya mobil bro? Kalau mobilnya bisa terbang kayak di GTA boleh lah. Ini mobil biasa mana bisa menyelamatkan kita," ucap Paulo. Harley menjelaskan, mobilnya buat senang-senang aja, buat refreshing kita guys. Setelah semua hal berat yang kita alami belakangan ini, kita itu butuh hiburan. Sekarang siapa yang mau ikut denganku? Tanya Harley meminta sukarelawan. Semua orang pun pada bubar pergi, kecuali si Jinsu seorang. Harley langsung ketawa karena ia tahu Jinsu pasti tidak tahu apa yang dibicarakannya barusan. Ia pun segera mengajak Jinsu untuk pergi ke tempat mobil itu berada.
have no idea what you volunteered for, do you? Tak berapa lama setelah kepergian Harley dan Jinsu, James dan Kate akhirnya sampai di perkemahan dan langsung disambut oleh semua orang di sana. Mereka semua merasa bersyukur James dan Kate baik-baik saja, meskipun tidak bersama Jack. Di saat yang sama, Harley dan Jinsu telah sampai di tempat mobil terbengkalai berada. Aduh, gam saham nih dah si Harley, jauh-jauh aku ngikut ke sini kirain apa, batinnya Jinsu. Karena sudah kepalang ke sana, Jinsu pun dengan sukarela membantu Harley. Pertama-tama mereka mengangkat mayat Roger terlebih dahulu dari dalam mobil itu. Dari mana tahu namanya Roger? Karena di seragamnya ada namanya. Setelah itu, mereka berdua mengecek isi mobil tersebut dan mereka menemukan lumayan banyak kaleng-kaleng minuman bir. Wah, not bad, pikir Harley dan Jinsu. Di perkemahan, sepertinya Kate sudah menceritakan semuanya kepada Sai dan Mr. Locke. Pulau kecil tempat mereka ditahan, lalu juga rumah para The Others yang diceritakan oleh Carl. Sayangnya, ia belum tahu di mana itu. Dan Kate masih merutuki kelakuan bodoh James yang membiarkan Carl pergi. Saat ini Kate tampak sedang bersiap-siap. Wanita satu ini tidak akan tinggal diam saja. Ia tidak akan mendengarkan perintah dari Jack. Pokoknya aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Jack. Karena aku berutang nyawa kepadanya. Lantas apa yang akan kamu lakukan, Kate? Tanya Said. Aku akan mencari bantuan terlebih dahulu, jawabnya Kate sembari melenggang pergi. Sedangkan si James saat ini lebih sibuk mengurusi barang-barangnya yang menghilang. Ia langsung menanyakannya kepada Charlie yang sedang bersama dengan Desmond. James tampak sangat kesal karena persediaan miliknya telah ludes. Siapa nih yang ngambil? Tanya James. Sepertinya itu adalah Harley, jawab Charlie. Bukan tanpa alasan Charlie mengatakan itu. Karena Harley pernah melawan James sampai membuat si James kewalahan. Singkat cerita, James pun menemui Harley yang saat itu bersama dengan Jinsu tengah berusaha untuk membalikan bangkai mobil agar berdiri. James langsung saja menanyakan tentang semua barangnya. Tetapi Harley justru langsung memeluk James dengan erat. Begitu senang ia melihat James kembali dengan selamat. Karena waktu itu kan Harley juga ikutan ditangkap di Others. Jadi tentulah senang banget Harley melihat James. Ya, meskipun Harley cukup kecewa juga setelah mendengar kalau Jack masih ditahan. Tapi ia berusaha tetap gembira karena menurutnya ini adalah pertanda baik. Pertama menemukan mobil, lalu sekarang James telah kembali. Wah, pertanda yang sangat baik. James kembali menanyakan tentang persediaan miliknya yang menghilang. Namun Harley memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih mantap yang bisa menggantikannya, yaitu persediaan penuh minuman bir. Mendengar itu James langsung ceria lagi. James dengan gercep segera memeriksa minuman-minuman birnya. Jinsu pergi ke arah belakang mobil untuk memeriksa kondisi mesinnya. Sementara Harley langsung masuk ke dalam mobil untuk mencoba menyalakannya. Tapi seperti yang sudah kita duga, mobil itu tidak bisa dinyalakan. Harley tampak sangat kecewa. Kemudian ia turun dan bertanya pada Jinsu apakah mesin mobil tersebut bisa diperbaiki. Sayangnya Jinsu menjawab no, yang artinya tentu tidak bisa diperbaiki. Setelah itu Harley pun tampak termenung bingung ditemani Vincent di dekatnya. Sementara James dan Jinsu minum-minum bir bersama sambil James mengajari sedikit-sedikit bahasa Inggris kepada Jinsu. Melihat Harley yang mulai komat kamit, James pun menegurnya. Hei, sedang apa kau Jumbotron? Harley lalu menjawab bahwa dirinya sedang berdoa agar mendapatkan harapan dan petunjuk. James lantas melemparkan satu kaleng bir untuk Harley biar rileks katanya. Tapi sama si Harley tidak ditangkap yang alhasil kaleng bir itu terlempar ke arah belakangnya Harley. Tetapi karena hal itu Harley jadi bisa melihat sesuatu di belakang sana dan sepertinya langsung punya ide cemerlang dia. Bingo. Beautiful. Beer.
Harley langsung saja kembali ke pantai untuk menemui si Charlie yang sedang melamun galau gundah gulana sebab memikirkan kematiannya. Harley langsung saja menamparnya untuk menyadarkan Charlie. Ia lalu memberikan kata-kata motivasi kuatnya untuk Charlie. Setelah itu mengajak Charlie untuk ikut dengannya. Charlie, kita akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya yang bisa beresiko kita akan mati. Sedikit informasi, aku adalah seorang pembawa sial, sedangkan kau diramal akan mati. Nah, jika kita berdua tidak mati, maka kita akan mematahkan omong kosong sialan itu. Kita akan menang. Ayo ikut denganku, tegasnya Harley. Dan Charlie pun akhirnya menurut. Ternyata sesuatu yang dilihat oleh Harley adalah sebuah kawasan pudunan terjal. Harley berencana menaiki mobil bersama dengan Charlie menuruni pudunan terjal ini bersama sambil sekalian mencoba menyalakan mobilnya dengan kabel jumper. James tampak tidak setuju dengan rencananya Harley. Mereka berdua hanya akan mati menabrak bebatuan di bawah sana. Jinsu juga berkata, "Jangan Harley, no." Namun Harley sudah yakin dan keputusannya itu tidak bisa diganggu-gugat. Baiklah ya sudah, ini akan jadi pemakaman kalian berdua, ucapnya James. Mereka semua pun segera bersiap di posisinya masing-masing. Setelah semuanya siap, James dan Jinsu segera mendorong mobil tersebut. Dan meluncurlah Harley bersama Charlie. Jeez, careful now. Di momen hampir saja mereka menabrak bebatuan, beruntungnya mereka, mobil tersebut bisa menyala seketika. Harley segera mengemudikannya dengan gesit dan mereka berdua pun selamat dari maut. Charlie dan Harley tampak sangat bergembira. Begitupun James dan Jinsu, mereka berdua langsung bersorak penuh semangat. Lalu memutuskan untuk turun mengikuti Charlie dan Harley. Di bawah sana Charlie dan Harley sudah menunggu. Setelah berhasil menyusul, Jinsu, James, dan Vincent pun ikut naik ke mobil. Lalu mereka semua di sana bersenang-senang riang gembira menaiki mobil baru. Meskipun sebelumnya mereka semua sudah pernah naik mobil, tapi entah mengapa baru kali ini rasanya bisa begitu bahagia saat menaiki sebuah mobil. Semua kesedihan hilang seketika. Singkat cerita, hari sudah gelap, scene pun berpindah kali ini menyorot si Mbak Cat di hutan. Ia terlihat masih terus mencari dan melacak. Kemudian tiba-tiba Mr. Locke dan Said datang menyusul. Said berkata, "Cat, kenapa kamu tidak mengajak kami?" Mr. Locke juga menambahkan, "Ya, kenapa tidak mengajak kami? Kau akan membutuhkan kami karena aku sudah mendapatkan petunjuk tentang di mana keberadaan rumahnya para The Others." Said pun menimpali lagi. "Ya, meskipun sebenarnya aku tidak yakin akan hal itu. Karena katanya petunjuknya itu dari senjata tongkatnya Eko." Belum sempat Cat menanggapi perkataan Said dan Mr. Locke, suara tembakan terdengar ke arah mereka. Tapi jelas tembakan itu hanya untuk menakuti. Cat yang tahu siapa pelakunya langsung berteriak menyuruhnya keluar. Dan itu adalah Daniel. Tanpa basa-basi, Cat langsung saja mengatakan maksudnya menemui Daniel adalah meminta Daniel untuk membantunya. Saat ini, Cat hendak mencari rumahnya para The Others. Dan ia sangat membutuhkan bantuan Daniel yang sejatinya sudah tahu seluk-beluk pulau misteri ini. Dan Daniel pasti akan setuju untuk membantu karena Cat ketika diculik oleh The Others, ia bertemu dengan seorang gadis berumur 16 tahunan yang menolongnya. Gadis itu bernama Alex. Sudah jelas sekali kalau gadis itu adalah putrinya Daniel. She was about 16 years old. And her name was Alex.
Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. 지쳐가요 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요 난 모두 걸어가고 있어 Baby I don't hate you 내 모습 그대로가 좋은데 나